Babak ke-11 menjadi anti klimaks bagi Ding Liren setelah dia melakukan blunder. Dengan demikian, Guke sementara memimpin dengan selisih 1 poin. Permainan berlangsung dalam reti opening Blumenfeld Gambit. Sebuah strategi opening dipersiapkan oleh Gukes. Di awal permainan, Ding menggunakan banyak waktu berpikir dan menguras mental dan energi Ding Liren. Ini mungkin menjadi penyebab sehingga di momen krusial dalam game ini Ding melakukan blunder. Walaupun demikian, Ding Liren berhasil menciptakan posisi yang menguntungkan bagi hitam. Permainan lanjut dengan pion E3. Jika pion C kali B, pion E kali D, putih mendominasi sentrum dan gajah berpotensi mengontrol main diagonal. Ding memilih kuda F6, A3, gajah G4, pion E kali D, pion C kali D, pion mengusir gajah, pertukaran gajah dan kuda, menteri C7, pion D3, pion A5, langkah provokasi dari Ding supaya Gukes mendorong pion B5. Setelahnya, petak C5 tidak dikontrol oleh pion. Dan Gukes masuk dalam rencana Ding Liren. Dia mendorong pion. Dari titik ini, 4 langkah berikutnya, Ding menemukan langkah yang tepat. Bahkan secara perlahan-lahan, komputer memberi keunggulan tipis bagi hitam. Dia menempatkan kuda di D7, rencana manuver kuda ke C5 menekan pion. Gukes mendorong pion G3, bersiap menempatkan gajah di main diagonal, kuda C5, gajah fianchetto. Di langkah ke-12, Ding menemukan langkah bagus, kuda D7. Memperkuat posisi kuda di C5, dengan kemungkinan menempatkan kuda di E5, menyerang menteri dan menambah tekanan terhadap pion. Situasi ini membuat Gukes lama berpikir. Kerjasama sepasang kuda akan menekan petak terang di wilayah putih. Ding juga berhasil memblokade pion mayoritas di sayap menteri. Dan kuda C5 melindungi pion B7 dari serangan menteri dan gajah. Untuk sementara waktu, Ding Liren berhasil menetralisir serangan putih di sayap menteri. Gukes memilih rokade, kuda E5, menteri F4. Jika hitam langsung mengambil pion dengan tempo menyerang menteri, di sini sebaiknya menteri ke E4. Sebab jika menteri langsung mengambil pion D4, pion E6, dan gajah bersiap menempati petak C5 menyerang menteri. Putih bisa mencoba menteri E4 menekan pion, benteng DD8, menteri kali pion, pertukaran menteri, gajah C5. Meski hitam kalah dalam jumlah pion, tapi dalam hal pengembangan perwira hitam lebih baik dari putih. Kita kembali. Pada posisi ini, Ding melindungi pion dengan benteng. Kemudian, Gukes melakukan langkah natural dengan melindungi pion dengan benteng. Dalam momen yang penting ini, Ding membuat langkah lemah dengan dorong pion G6. Kalau kita melihat dorongan pion ini, sepertinya Ding ingin menempatkan gajah di main diagonal. Ding Liren mungkin memprediksi gajah ke B2, menekan pion sentrum. Dan setelah gajah kali pion D4, benteng kali gajah. Dan apabila menteri kali benteng, kuda F3, skak, dan gajah bisa memukul menteri. Sebuah pengamatan natural dan instan yang tidak berdasar pada pengamatan objektif di atas papan. Dari titik ini,
Ding memulai kesalahan pertama. Di sini seharusnya dia melangkah pion E6. Dan ini langkah yang sangat dianjurkan oleh komputer. Tentu kita semua bertanya, mengapa komputer merekomendasikan langkah ini? Pertama, melihat situasi di atas papan di mana gajah fianchetto menekan di sepanjang diagonal. Yang kedua, putih memiliki pion mayoritas di sayap menteri. Ketiga pion ini berpotensi merepotkan hitam, baik di masa sekarang maupun ketika permainan memasuki ending. Dan yang ketiga, kuda terkena pining. Dan semua hal ini bisa dinetralisir dengan membuka ruang bagi gajah. Dengan membuka ruang bagi gajah, maka hitam merespon dengan cepat situasi di atas papan. Jika pion menyerang menteri, menteri D6, kuda D2, kuda kali pion, menyerang menteri dan menawarkan pertukaran menteri. Dan kita bisa melihat betapa pentingnya dorongan pion E6. Jika menteri kali menteri, gajah kali menteri. Oke, hal ini tidak terjadi. Setelah Ding melakukan langkah lemah dengan pion G6, Gukes memajukan pion A4, membuka ruang bagi gajah. Pion H5 berencana menyerang menteri dengan gajah, tapi Gukes mendahului rencana itu dengan pion menyerang menteri, memanfaatkan posisi kuda yang mendapat tekanan dari menteri. Sebuah situasi yang membuat Ding lama berpikir. Kemudian Ding menempatkan menteri di D6. Ini memberi kesempatan bagi Gukes melakukan pinning dengan gajah. Sekarang putih mulai berada di atas angin. Meski komputer masih menganggap situasi ini baik-baik saja, namun Ding Liren adalah manusia. Melihat sepasang gajah Gukes, tentu saja Ding mengalami tekanan. Dan pada situasi ini, kesalahan biasanya terjadi pada pihak yang mengalami tekanan. Ding lalu membawa gajah menyerang menteri, tapi Gukes terlebih dahulu memukul kuda dengan gajah. Menteri kali gajah, menteri E4, tekanan di sepanjang diagonal terang. Kuda C6, menutup jalan bagi menteri menekan pion. Kuda A3. Pada posisi ini, Ding kembali melakukan langkah lemah dengan benteng D7. Di sini sebaiknya dia langsung rokade, menghubungkan kedua benteng. Dengan melangkah benteng D7, dia berharap bisa melindungi pion dan berencana menteri kali pion B6. Tapi Gukes melihat detail posisi yang akurat. Gukes melihat meski pion B6 jatuh, dia justru bisa menekan di sepanjang jalur B. Sebuah pengamatan yang akurat ketika permainan memasuki momen krusial. Gukes lalu melakukan manuver kuda, menteri kali pion, benteng menyerang menteri, menteri C7, benteng B5, rencana menyusung benteng, juga mengontrol baris kelima, hitam rokade. Di sini Gukes membayangkan bagaimana jika kuda ini menempati petak C5, menekan pion juga benteng. Keberadaan kuda di C5 jelas membantu perwira lainnya dalam mengeksploitasi pion B7. Sebab itu Gukes melakukan manuver kuda, benteng B8, kuda B3. Pada posisi ini, Ding melakukan blunder dengan pion E6. Sebaiknya dia melangkah benteng D6. Jika kuda C5, benteng F6, benteng disusun, kuda A7, benteng kali pion, benteng ditukar, kuda kali benteng, kuda C6,
kuda C5, kuda B4, posisi kuda terancam oleh menteri. Apabila menteri kali pion D4, maka ini adalah blunder fatal, sebab pion menyerang menteri. Menteri H4, pion G5. Kita kembali. Setelah Ding Lireng melakukan blunder dengan pion E6, Gukes lalu menyerang benteng dengan kuda. Benteng E7, benteng disusun, menambah tekanan terhadap pion. Dalam situasi yang tertekan, Ding melakukan blunder fatal dengan menteri C8. Ini membuat Gukes memukul kuda dengan menteri, dan Ding menjabat tangan Gukes sebagai tanda menyerah. Sebab pion kali menteri, benteng kali benteng, menteri kali benteng, benteng kali menteri, Gukes unggul 1 kuda.